Yang awalnya hanya pengen berobat ke klinik, tiba-tiba kita nginap di rumah sakit selama 5 hari 5 malam. Halo, assalamualaikum. Ini video pertama aku setelah anak aku pulang dari rumah sakit. Sekitar pukul 10 pagi kita tuh ngebawa anak aku pergi berobat karena emang anak aku tuh lagi mencret dan juga demam, guys. Di perjalanan anak aku benar-benar kesakitan, jadi kita memutuskan untuk ke rumah sakit. Ternyata pas dibawa ke rumah sakit, anak aku sudah dehidrasi, guys. Jadi terpaksa harus diinfus dan dirawat inap. Pertama kalinya ngelihat anak diinfus, masya Allah tabarakallah, ujiannya tuh benar-benar rasanya sakit banget ya teman-teman. Pokoknya untuk saat ini rasa hati aku tuh benar-benar cemas, gelisah dan semuanya, guys, nggak bisa dibayangin dan nggak bisa dijelasin. Ini kita tuh benar-benar nggak ada kesiapan sama sekali. Untuk pakaian juga kita nggak bawa, untuk peralatan juga sama sekali nggak bawa. Karena emang kita tuh dari rumah nggak nyangka bakalan nginap, guys. Ini tuh anak aku masih mau makan ya teman-teman. Dia pengen banget makan semangka, jadi kita langsung kasih aja. Dan setelah makan semangka ternyata anak aku malah drop lagi. Pokoknya saat ini keadaannya tuh benar-benar lemas banget karena emang sebulanan ini dia tuh emang naik turun panas gitu. Terus sekarang tuh lagi mencret juga, jadi benar-benar lemes sekali. Allah tabarakallah, di sini tuh banyak banget keluarga aku yang berdatangan buat mensupport sama ngejenguk si Dedek Nazril. Dari mulai ibu-ibu sama bapak-bapak yang ada di luar sana, guys. Nah, setelah kepulangan mereka, anak aku ternyata sakit lagi, demam lagi ya teman-teman. Ini tuh aku benar-benar nggak bisa tidur sama sekali karena aku selalu fokus sama keadaannya dia. Di sepanjang malam ini tuh sekitar pukul 12 malam ya, guys. Aku benar-benar belum bisa tidur ngeliatin anak aku. Ternyata di sini panasnya tuh malah naik lagi. Jadi aku kecemasan gitu, takut terjadi apa-apa. Jadi aku biarin aja dulu ibu aku sama suami aku juga yang ada di bawah sana tuh tidur duluan. Nah, di sini selain demam anak aku juga mencretkan. Jadi aku harus bolak-balik buat ganti pampers. Sekitar pukul 5 subuh nih, guys. Anak aku udah kesakitan lagi. Ini dia nangis. Jadi aku tuh harus benar-benar fokus sama dia lagi. Ini aku peluk, aku elus-elus. Pokoknya untuk ngehibur dia tuh aku harus melakukan segalanya. Nah, ini tuh di hari kedua. Ini karena anak aku tuh panasnya lumayan tinggi, jadi kita memutuskan untuk bawa anak aku keluar di taman gitu. Dan tentunya atas izin sama perawatnya juga ya. Dedeknya bisa ngehirup udara segar gitu. Nah, ini tuh sorenya anak aku udah mulai mau main nih, guys. Walaupun sebenarnya dia tuh masih kerasa sakit gitu kayaknya. Tapi saat ini panasnya tuh lagi turun, jadi dia tuh bisa untuk duduk gitu, guys. Nah, malamnya ternyata dia drop lagi nih. Sekitar pukul 12 malam. Jadi dia tuh udah sakit lagi, udah panas lagi. Dan aku selalu standby buat ngejagain dia. Kuliatin matanya ternyata dia tuh kayak nerawang kosong gitu ya teman-teman. Kasian banget pokoknya ya, nggak bisa dijelasin. Nah, ini tuh paginya dia tuh udah mulai mau duduk lagi dan diarenya juga udah pada berhenti. Kira ini adalah akhir segalanya, tapi ternyata anak aku malah step, guys. Badannya kejang sampai membiru dan wajahnya benar-benar udah pucat pasi banget. Ya Allah, di sini tuh aku benar-benar nangis banget, guys. Jujur, ini tuh aku ngeditnya juga sambil nangis lagi. Sumpah aku tuh benar-benar nggak nyangka bakalan sejauh ini anak aku tuh sakit. Aku peluk, aku cium dia. Pokoknya aku benar-benar kayak ketakutan gitu buat kehilangan dia, guys. Sumpah, ini adalah momen pertamanya kali anak aku tuh ngerasain sakit yang benar-benar sakit kayak gini. Nah, saat ini anak aku tuh belum tahu ya penyakitnya apa, karena untuk ngambil darahnya dia tuh susah banget. Jadi berkali-kali harus bisa untuk dicoba ulang buat ngambil sampel darahnya lagi biar buat dicek lab gitu, guys. Nah, setelah 3 hari kita tuh nginap di rumah sakit, tangan anak aku tuh udah mulai membengkak, jadi impusnya kita copot dulu. Dan setelah dicek lab ternyata anak aku tuh terkena tifus, jadi impusnya kita pasang ulang di tangan sebelahnya. Masya Allah, pokoknya kasihan banget ngelihatnya. Sekarang udah jadi sebelah kiri nih yang diinfus, tapi nggak apa-apa. Walaupun sedikit sedih ngelihatnya dipasangin infus lagi, tapi aku kuat kok biar anak aku bisa sembuh. Pokoknya harus benar-benar sembuh setelah pulang dari rumah sakit. Dan alhamdulillah ini hari kelimanya. Sekarang kita tuh udah diizinin buat pulang teman-teman. Masya Allah, kita tuh udah bahagia banget. Sekarang Dedek Nazrul juga udah nggak demam lagi, udah nggak mencret lagi. Walaupun sekarang lagi rawat inap, tapi setidaknya kita bisa menghirup udara segar kembali. Dan ini adalah sebagai pelajaran yang sangat berharga buat aku sebagai ibu rumah tangga. Walau kerjaan aku padat, walau sesibuk apapun aku, jangan sampai telat buat ngasih makan anak ya, guys. Dan untuk kalian semua juga. Nah, yang aku sesalin kemarin sebelum dia terkena tifus itu, anak aku tuh sempat telat makan gitu karena ada saudara aku yang meninggal. Jadi aku nggak fokus buat kasih dia makan. Oh ya, ini tuh kita udah di rumah aja. Sekarang anak aku udah mulai mau main, teman-teman. Masya Allah, terima kasih untuk doanya semua. Terima kasih untuk para medis. Terima kasih untuk keluarga semuanya. Pokoknya aku sangat berterima kasih atas segala-galanya. Terima kasih untuk kalian sudah nonton juga. Assalamualaikum and bye-bye.